Selamat sore, selamat datang di podcast Secangkir Teh Pasti Laku TV. Bersama saya Herli, dan hari ini senang sekali saya bisa ngobrol lagi bersama pendengar podcast. Dan seperti biasa kalau di podcast ini jangan Herli sendiri dong. Herli sudah kedatangan seorang narasumber yang keren sekali pastinya, dan jangan kemana-mana, harus dengerin kita ngobrol dari awal sampai selesai. Dan Herli seperti yang tadi sudah kasih tahu, Herli sudah ditemani sama narasumber kita yang keren banget hari ini. Herli mau perkenalkan dulu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nusa Tenggara Timur, Ibu Apoteker Frama L. Leviana Polo, SSI MSC. Selamat sore Ibu Selamat Frama. selamat sore Kak Herli. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan sehat. Aduh, Iya. asik. Cantik sekali buat yang tidak melihat, tapi saya melihat. Ibu Frama hari ini matching sekali, merah-merah. Mungkin karena atmosfer mau merayakan ulang tahun kemerdekaan ya. Jadi Iya, bawaannya pingin merdeka gitu ya. semarak 77 Semarak tahun. 77 tahun. Iya. Angka kembar ya kebetulan tahun ini ya. Iya. Selamat datang Ibu Frama di podcast Secangkir Teh. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah Ibu Frama sempatkan buat datang ke sini, dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Dan hari ini kita akan ngobrol peran Ikatan Apoteker Indonesia dalam mendukung pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin buat para pendengar podcast bingung nih, apa sih hubungannya Apoteker Indonesia sama pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita ngobrol, Ibu Frama, di depan kita sudah ada disuguhkan secangkir teh masing-masing. Manis mungkin boleh kita cobain dulu manisnya seperti apa. Mari Ibu Frama, kita minum dulu. Baik. Manisnya pas. Enak ya Bu ya, manisnya seperti Ibu Frama hari ini, baju merah. Baik, Ibu Frama, mungkin kita langsung aja ngobrol. Mungkin buat para pendengar podcast masih belum paham Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI ya kalau disingkatkan, itu apa sih Ibu Frama, dan apa sebenarnya tupoksinya, job desk-nya kalau bahasa kerennya, job desk-nya apa Ibu Frama? Oke, Kak Herli. IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, Mhm, itu wadah organisasi profesi ke para apoteker. mhm, Ya. Kalau apoteker sendiri memang itu adalah salah satu profesi kesehatan mhm, yang kalau misalkan untuk orang awam saya bisa menyampaikan kalau dokter itu karena pasti dokter yang sudah lebih dikenal ya. mhm, Kalau dokter itu bagian diagnosa, mhm, sedangkan menyerahkan obatnya atau kami sebut dengan istilah dispensing mhm, itu perannya apoteker. mhm, Nah, para apoteker ini akan lebih bisa memberikan suatu karya dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat apabila ada dalam suatu wadah mhm, organisasi mhm, profesi yang kami sebut dengan nama Ikatan Apoteker Indonesia. mhm, mhm, Ikatan Apoteker Indonesia ini ada dalam lingkup satu Indonesia, mhm, secara khusus di NTT sini kami mhm. sebut dengan nama IAI NTT, I Ikatan Apoteker Indonesia Nusa Nusa Tenggara Tenggara Timur, Timur. oke. Ya. Mhm, Ikatan Apoteker Indonesia Nusa Tenggara Timur ini sampai sekarang yang bergabung di dalam organisasi ini sudah ada sebanyak 1.129 apoteker yang ada di 1.100 ya kurang lebih, Nusa oke. Tenggara Timur. Mhm, mhm. Memang terbanyak di Kota Kupang. Oke. Ya, di Kenapa begitu Ibu? Kota Kupang ada sekitar 400-an. Iya, mungkin salah satunya karena lapangan pekerjaannya Oke. Mhm, disediakan banyak di mhm. Kota Kupang. Betul, Ya, betul. Kalau bisa dilihat sekarang banyak sekali apoteker-apoteker mandiri ya, maksudnya kalau kita mau bilang ada beberapa apoteker-apoteker yang di bawah perusahaan-perusahaan besar, tapi ada juga apoteker-apoteker mandiri yang mensupport dokter atau rumah sakit ataupun klinik-klinik ya, seperti itu ya, ya. ya, Kak Herli. Mhm, Mengenai apa yang Kak Herli sampaikan, mungkin saya bisa memakai kesempatan ini untuk em, merubah pandangan masyarakat mhm, yang banyak mengira bahwa apoteker itu dari istilahnya apoteker kerjanya hanya di apotik. mmm, mhm, mhm. Iya, Iya betul. sebenarnya salah satu yang Kak Herli sudah sampaikan. Jadi kami Mmm, punya peran-peran yang satu sebenarnya
decision maker, bisa sebagai Oke. pengambil keputusan, bisa Oke. sebagai manajer. Ya Mhm. manajer salah satu di apotik begitu. Mhm mhm. Sebenarnya juga sebagai teacher, sebagai guru, Mhm sebagai peneliti, mhm. sebagai entrepreneur. Nah, entrepreneur Oke. itu salah satu di apotik gitu. Oke. Nah, itu juga bukan sekedar gerus-gerus obat saja. Iya, Iya, itu yang oke. masih di Atau angga membaca tulisan dokter yang buk agak kita kurang paham bukan gitu. sekedar itu, iya. Iya. Iya, jadi, apa, lapangan kerjanya sebenarnya banyak. Mhm. Ya, salah satu yang dibilang Kak Heri tadi bahwa, ada di, apa, industri-industri farmasi bisa Betul saja betul. bekerjanya di industri farmasi, Mhm obat, mhm. tempat produksi obat, tapi juga kemudian obat itu setelah diproduksi kan perlu didistribusikan. Nah, Betul. kami bekerja juga di sarana-sarana distribusi obat. Kalau sampai Mmm. ke tangan masyarakat, tangan pasien itu sudah disebut dengan nama sarana pelayanan kefarmasian. Jadi di Mhm. sarana produksi dulu, sarana distribusi baru sarana-sarana pelayanan kefarmasian yang dikenal masyarakat, apotik, Mmm. puskesmas, rumah Mhm. sakit, klinik. Oke. Oh, kalau distribusi itu berarti dalam cakupan PBF begitu ya atau perusahaan besar farmasi? Iya Itu distribusi distribusi, ya ya. kan? Distribusi Kalau berarti produksi berarti industri farmasinya, iya pastinya. pas Oh, di pabrik dalam farmasi. PBF itu juga ada apoteker yang bekerja di Iya, dalam situ sudah ya? pasti penanggung jawabnya harus apoteker kalau Oke. dia, PBF, penyalur barang farmasi ya. Itu Iya. itu sudah pasti harus penanggung jawabnya harus apoteker, Berarti, bisa dibilang apoteker ini cakupannya luas ya, bukan hanya tadi demikian. seperti yang tadi Ibu Furama Ya, sampaikan bahwa apoteker itu bukan hanya di apotik gitu benar tempatnya gitu, sekali ternyata itu. di PBF gitu. Sedangkan kalau di PBF itu setahu Herli, selain, menjual obat-obat minum gitu kan, Mhm mhm. di sana juga ada alkes ya, alat-alat kesehatan atau seperti apa Iya Ibu iya Furama? iya, termasuk Nah alat-alat kesehatan. nah itu kan maksudnya kan berarti Benar, kan si apoteker ini kerjanya selain membaca, tulisan dokter itu meracik obat, iya, mereka juga paham gitu seperti apa sih alkes ini fungsinya seperti benar, itu, iya itu. begitu ya. Oh berarti selain itu tupoksinya apalagi ini, Ibu Frama? Kemudian juga yang saya sebut dengan istilah teacher itu Ah. artinya sebagai guru bisa saja Mmm. dosen di Oke, kampus, mhm ya mhm. itu juga bagian dari, tugas seorang apoteker gitu. Iya, Sehingga, jangan khawatir kalau teman-teman yang passion-nya mengajar, heeh, kemudian, mendengar bahwa apoteker itu hanya gerus-gerus obat di apotik, mhm, akhirnya kan tidak mau mengambil, apa, bersekolah di farmasi untuk menjadi apoteker. Padahal, guru, yang mengajar tentang obat-obatan mhm itu mhm, juga perannya apoteker. Kemudian peneliti, mmm, meneliti tentang mmm, obat-obatan. mhm Suatu obat mhm tidak bisa tiba-tiba kita minum sampai di mhm, tangan kita kalau tidak diawali dengan penelitian-penelitian mhm dulu. Nah, mhm. di situ peran apoteker ada di situ. Oh begitu ya. Jadi, ketika seseorang yang baru lulus SMA gitu, Ya. mereka mau mengambil sekolah apoteker itu, apakah apoteker itu hanya, oke apoteker untuk nanti bekerja di apotek atau memang ada jurusan-jurusannya Ibu Frama? Bahwa oke nanti saya di PPF misalnya, oke saya nanti menjadi pengajar atau teacher tadi seperti Ibu Ya. Frama sampaikan, itu seperti apa sekolahnya? Ya, ada penjurusannya. Ada Oke. penjurusan. Awal sebelum menjadi apoteker itu mereka bersekolah di tingkat S1 itu, sarjana farmasi dulu. Sarjana farmasi Iya, dulu, S1 oke. farmasi dulu, kemudian mengambil profesi. Seperti dokter Oh, mungkin heeh heeh. sarjana kesehatan dulu, Betul ambil betul. profesi dokternya, kami Sarjana kedokteran begitu. dulu ya, Iya, sarjana kedokteran. kami sarjana farmasi dulu, ambil Mhm profesi kedokteran, mhm ambil profesi apoteker untuk mhm. kemudian menjadi apoteker. Berapa lama Nah, itu Ibu Frama dari S1, farmasi menjadi profesi itu berapa lama? rata-rata ya, rata-rata kalau S1 rata-rata seperti S1 lainnya yang, Mhm paling tidak 4 sampai 5 tahun, tapi beberapa kampus mhm dengan sistemnya yang sudah dibuat lebih baik lagi, mhm ada yang bisa 3,5 tahun begitu, mhm ada yang bisa cepat 3,5 tahun selesai, normal 4 tahun, mhm. yang telat-telat itu 5 tahun gitu. Oke. Setelah itu, langsung pendidikan apotekernya rata-rata 1 tahun. Oh gitu. Iya, rata-rata 1 tahun, ada yang lebih-lebih dikit tapi paling banyaknya Oh satu 1 tahun tahun. sudah Oh menjadi apoteker. apoteker dan itu apakah ketika kita menjadi lulusan, sarjana farmasi dan mengambil profesi, apakah sudah otomatis menjadi anggota ikatan apoteker itu Ibu Frama? Iya, sejauh ini belum sampai seperti itu, Oke. belum sifatnya, mandatori ya, Mmm. masih, karena mendaftar begitu, Oke. Oh jadi heeh. sehingga masih ditemukan,
1, 2 orang apoteker yang belum tergabung dalam Ikatan Apoteker Oh Indonesia. gitu. Ya memang disayangkan sih ya. Mhm. Itu salah satunya bisa saja atau kritik bagi kami pengurus, Mhm. mungkin kami yang kurang bisa menjangkau ya. Mhm mhm. Padahal kan banyak kemudahan-kemudahan yang anggota nanti bisa dapatkan ketika ada dalam Oh, wadah organisasi. Karena oke. IAI salah satu kehadirannya kan mengayomi, Mhm melindungi, mhm mhm. bagaimana membina supaya anggota bisa mendapatkan apa-apa yang menjadi kebutuhannya, kesejahteraan anggota bisa lebih Iya. meningkat gitu. Iya. Ya, Sebelum nanti kita bahas tentang, benefit-benefit kalau misalnya seorang apoteker yang saat ini belum menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia atau bergabung dalam IAI ini, eee, kalau dibilang kan di Kota Kupang sendiri, sekolah farmasi itu ada kan? iya. Kalau di NTT apakah hanya ada di Kupang atau di kabupaten lain mungkin ada Ibu Prama? Kalau tingkat D3 ya, Mhm mhm Poltekkes Poltekkes Farmasi kita mhm sudah mhm punya, mhm. yang tingkat S1-nya sebelum ini sudah ada UCB, Mhm. Universitas Citra Bangsa, Citra. Mhm. tahun ini baru ada di Undana. Bersyukur Oke. tahun ini sudah ada S1 Farmasi Mhm. di kampus negeri kita gitu ya. Mhm Karena mhm kalau mhm. sebelumnya memang baru Universitas Citra Bangsa, Oke. itu pun baru S1-nya. Jadi Mhm. pendidikan apotekernya memang masih belum. Oh belum ada di Iya, NTT. Jadi iya, kalau misalnya di sini selesai nanti harus mengambil iya. di mana Ibu Frama? Ya Paling tinggal dekat paling mereka dekat? memilih Mmm. terdekat ada di Denpasar Oh di ada, Bali, oke. Surabaya ada. Oke Iya, ya, iya, oke. Nah, tadi kita ngomongin tentang Ibu Frama tadi sudah sampaikan bahwa masih ada loh beberapa apoteker-apoteker yang belum masuk ke dalam, ikatan ini gitu dan, sayang menyayangkan bahwa kenapa sih tidak mau masuk padahal banyak sekali loh benefit. Apa saja sih Ibu Frama benefitnya yang paling dirasakan mungkin Ibu Frama yang paling rasain dari awal masuk ketika menjadi anggota sampai saat ini, apa yang paling Ibu rasakan? Kami sekarang, sudah ada sistem yang namanya angka kredit ya, Angka kredit, oke. SKP begitu. Nah Mhm, itu disediakan oleh organisasi. oke. Itu dibutuhkan untuk misalkan begini, kalau mau menjadi penanggung jawab apotik, Mhm ya penanggung jawab apotik itu tentunya harus ada surat-surat izin yang harus mhm mhm dilengkapi mhm begitu, ketika mengurus, STRA, surat tanda registrasinya, mhm surat izin praktek mhm apotik itu harus ada sekian angka kredit yang sudah dicapai untuk mhm. menjamin bahwa, kompetensinya memang selalu dijaga Oke begitu. Nah oke. itu disediakan oleh organisasi Jadi gitu. bisa dibilang organisasi ini atau ikatan, apoteker ini bisa menjadi ajang kompetisi ya? Bahwa, Iya, ketika kita bagus bahwa, berarti bisa akan mencapai karir yang bagus juga gitu? bisa jadi seperti Oh itu, gitu. iya. Kalau Karena ada mhm, peningkatan-peningkatan kompetensi pastinya yang gitu tadi di yang penilaian tadi yang kredit itu tadi yang iya, seperti Ibu iya. Frama sampaikan. Di NTT sendiri sudah berapa orang anggotanya Ibu? Kami sudah punya aplikasi, kami sebut dengan nama SIAP, Sistem Informasi Mhm Apoteker, mhm gitu, mhm yang, digunakan untuk mendata anggota, mhm gitu. Hanya memang lagi-lagi belum semua sudah menggunakan aplikasi ini, mhm mhm tetapi sejauh yang sudah kami pantau komunikasi saya sebagai pengurus daerah dengan pengurus-pengurus cabang, mhm mhm. ya kurang lebih masih di bawah 10% yang belum, input, Mhm belum registrasi ke mhm sistem ini, mhm gitu. Tapi kalau, di luar yang saya sebutkan tadi yang sudah mendaftar ke sistem ini, posisi bulan lalu ketika mhm kami melaksanakan mhm. konferensi daerah itu Di Labuan Bajo itu ya, di Bu, ya? Labuan Bajo Iya, itu saya tahu itu. sejumlah 1.129 orang Oke. yang sudah daftar di sistem Dan itu kami, semua sistem aktif ya, aplikasi. Ibu, ya? Aktif, Oke. aktif. Dia Untuk, heeh, 22 kabupaten kota, mhm ya kami mhm. ada di 22 kabupaten kota, tetapi memang, struktur organisasi pengurus cabangnya Mhm. baru di 19. Kami baru 19 punya 19 pengurus cabang, oh 19 pengurus cabang ya, itu iya, tersebar di satu NTT, satu NTT. iya, Eee, Kalau kita berbicara kita ngomongin skupnya apotik dulu deh, Bu. oke, Maksudnya kan mungkin, orang selalu berasumsi tadi yang seperti Ibu Frama sampaikan, asumsi apoteker ya kerjanya di apotik gitu. Nah idealnya idealnya satu apotik itu harus ada berapa apoteker, Ibu? mhm, iya, Belum lagi kalau misalnya di dalam apotek itu ada beberapa dokter yang praktek kan itu kan pasti jangan membiarkan konsumen atau, pasien menunggu terlalu lama untuk benar, mengambil obat gitu. benar, iya. Mmm, jadi itu sangat tergantung, seberapa banyak, apa ya, pelayanan yang akan diberikan ya. Mhm, Rata-rata sebenarnya satu saja sudah cukup mhm. asalkan dia, full full karena, Mmm, kami,
sebenarnya harus berlaku begini sesuai aturan yang ada, tidak ada pelayanan yang diberikan apabila tidak ada apotekernya. Oke. Harusnya Si apotik begitu. ini Iya, berarti, oke. tidak bisa ada pelayanan diberikan oleh apotik apabila tidak ada apotekernya. Mhm. Nah, apabila apoteker yang bekerja di situ kita sebut pegawai negeri, Mhm mhm. artinya dia bekerja dalam waktu tertentu di tempat lain, Mhm. maka sudah pasti apotik itu harus ada apoteker yang Yang menggantikan. oke. Iya, apoteker yang menggantikan. Sehingga kalau kondisi seperti itu paling tidak 2 Oh berarti gitu. 2. Tapi andai kata dianya full, Mhm. maka bisa saja cukup 1. Oke. Supaya setiap memberikan pelayanan kefarmasian, maka itu dilakukan oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian yang saya maksudkan adalah mengadakan, membeli, Mhm. menerima obat, Mhm. menyimpan obat, dan Mhm. menyerahkan obat. Itu Mmm. namanya pekerjaan kefarmasian. Itu seharusnya hanya boleh dilakukan oleh apoteker, Oke. ya. Kalau asisten Atau apoteker? atau Mhm. asisten apoteker sekarang Mhm. istilahnya tenaga teknik kefarmasian, Tenaga ya. teknik Atau, kefarmasian. mandat yang diberikan oleh Mhm. apoteker kepada tenaga teknis kefarmasian yang Mhm. bekerja di tempatnya. Oke. Kalau seperti itu seberapa seberapa banyak teknis yang bisa dia lakukan kalau, dianggap, atau misalnya dia kan bisa dikatakan sebagai asisten tadi Mhm seperti Ibu mhm. Ibu Frama sampaikan. Seberapa, keputusan-keputusan teknis yang bisa dia lakukan dibandingkan kalau misalnya si A adalah si apoteker Ya, sesungguhnya di situ? sebenarnya ke kewenangan yang ada pada tenaga teknis kefarmasian itu tidak bisa sampai dengan menerima suatu obat yang saya sebutkan tadi, tidak bisa Mmm. sampai menerima, kemudian juga menyerahkan, itu hanya oleh Mhm. apoteker. Mmm. Kecuali ada mandat, ada surat Oke. mandat yang diberikan Mhm. bahwa karena halangan-halangan tertentu, Mhm. apoteker misalkan saat itu tidak berada di tempat, Mmm, mhm mhm. gitu, maka ada mandat yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian. Mhm. Artinya dengan mandat itu, maka tanggung jawabnya itu sudah diserahkan kepada tenaga teknis kefarmasian Oke. pada waktu itu, pada waktu mandat diberikan. Oke. Setelah mandatnya dicabut, ya kembali lagi tanggung Kembali ke jawabnya si ada pada apoteker. apoteker Nah, itu. tapi kan, kalau Ibu Roma banyak kejadian-kejadian luar biasa, Mhm mhm. misalnya ada pasien yang benar-benar saat itu tuh harus membutuhkan, apakah bisa yang bersangkutan itu kalau belum mendapat mandat dia melakukan, ngambil keputusan atau seperti apa, apakah bisa? Seharusnya tidak Oh boleh. tidak boleh ya, Iya, tetap harus kalau ada. benar-benar darurat apoteker tidak ada di tempat, paling tidak komunikasi, Oke, gitu. TTK-nya ya, komunikasi, kondisi betul. lagi begini, Mhm maka ada mandat yang segera saja mhm mhm disiapkan, mhm mungkin, mhm surat mandatnya secara soft file dikirimkan atau mhm mhm bagaimana, mhm tetapi harus ada mhm mandat yang mhm. diberikan. Oke. Oh jadi mandat itu garis bawahi ya, Iya, jangan sampai, yang bersangkutan mengambil keputusan sendiri iya, gitu karena membahayakan benar sekali. nyawa ya. Apalagi itu bukan oleh TTK, hanya mohon maaf misalkan kasir yang ada di Oh apotek nah itu itu, atau bahaya. mohon maaf pemilik apotek yang bukan apoteker Bukan itu sendiri, apoteker, oke, gitu. Itu mhm. melanggar Kalau undang-undang dokternya? Kalau kesehatan. misalnya dokternya begitu atas perintah Nah, dokter mengenai gitu? dokter saya sebutkan pasal yang ada di undang-undang ya, karena kalau Mmm. sebut dokter sedikit sensitif nih kalau saya bilang salah. Oke. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 2009 Mhm kita, mhm. ada pasal di situ yang berbunyi, melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, Mhm. didenda maksimal 100 juta. Oke. Pekerjaan kefarmasian tadi saya sudah sebutkan, Mmm. mengadakan obat, menyimpan Mhm obat, menyerahkan obat. mhm. Itu pekerjaan kefarmasian. Tanpa keahlian dan kewenangan, yang dimaksudkan dengan keahlian adalah adanya ijazah apoteker, gitu. Oke. Jadi mohon maaf kalau kita sebut dokter tadi kan berarti bukan Mmm. ijazah apoteker dong, Iya ya. betul Itu betul, namanya teknisnya keahlian, ya, ya. oke. Kalau kewenangan, Mhm kewenangan artinya walaupun, apoteker itu dia memang punya ijazah apoteker mhm sehingga ada keahlian di mhm situ, tetapi harus ada kewenangan, artinya harus mhm ada izin yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. mhm Kita mhm sekarang sudah ada PTSP, mhm. perizinan terpadu satu Pintu pintu, ya? maka ada izin yang diberikan oleh PTSP itu kepada apoteker tadi, sehingga Mhm dia punya kewenangan, mhm gitu. mhm Jadi punya keahlian, punya kewenangan. mhm. Siapapun yang tidak punya keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian, maka kena Denda sesuai denda pasal tadi ya? maksimal 100 juta tadi. 100 juta, wow, Iya. 100 juta itu kita bisa pakai jalan-jalan ya. Iya, ya kalau lobi-lobi, nego-nego mungkin bisa turun dikit, tapi ketika lobi-lobi kan kita membayar juga Iya ke sama aja, jadi ke ekstra ya, penyidiknya, iya ke benar macam-macam benar. lah ya. Oke, Ibu Fama sebelum nanti kita ngobrol apa sih sebenarnya, sesuai dengan tema kita bahwa apa peran apoteker dengan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, bagaimana menjangkau,
apoteker-apoteker yang berada di ya mungkin keadaan geografis yang kurang support seperti itu bagaimana Ibu Prama? Maksudnya Ya, apakah mereka paham dengan job desk atau kinerja yang harus ya, mereka ya, lakukan ya, seperti itu itu bagaimana? itu salah satu kondisi yang kami sadar karena kita Mhm. provinsi kepulauan ya, Betul betul. provinsi kepulauan sehingga tadi Kak Erli sendiri tanyakan paling banyak di Kupang begitu Mhm ya. mhm. Eh, Beberapa itu lebih ke tempatnya semula karena memang dia berasal dari situ, tetapi kalau Mmm, memang dia, kelahiran situ, putra betul. dari situ, tapi Iya. kalau orang misalkan kita sebut orang Kupang dan minta sampai ke pelosok-pelosok, Mhm. rasa-rasanya kan lebih memilih kembali ke tempat semula, itu salah Betul. satu soal ya. Sehingga mohon maaf juga, memang kami selalu berupaya bagaimana ada peningkatan kompetensi, tetapi Mhm mhm. akhirnya ada, kita beberapa teman-teman di daerah kadang-kadang terlambat mendapat informasi-informasi Betul. tertentu, Betul betul. soal update-nya suatu regulasi atau Betul apapun, betul. sehingga Mhm. memang itu yang menjadi salah satu yang harus menjadi program berkesinambungan Mhm dari mhm. pengurus daerah. Iya. Bagaimana supaya teman-teman di daerah manapun kemudian mempunyai kompetensi untuk bisa memberikan informasi Iya. gitu. Jadi salah satu peran kami itu bagaimana memberikan informasi tentang obat yang benar Mhm. supaya masyarakat kemudian terhindar dari Mhm. bahaya-bahaya penyalahgunaan atau Mhm. menggunakan obat yang salah, Mhm gitu. mhm. Mhm. Nah, ketika bicara tentang wisata yang Mhm. sudah mulai kita, apa namanya ya, sudah mulai menjadi primadona saya Iya, bilang betul. ya di provinsi kita, maka, itu salah satu titik kritis yang harus diwaspadai, Mhm. dalam arti saya bukan bilang bahwa saya tidak mendukung wisata, Mhm. tetapi artinya salah satu titik kritisnya ketika kita wisatanya semakin berkembang dengan baik, maka entry barrier ya, Mhm. pembatas Mhm. pembatas untuk obat masuk dan keluar, itu juga kan semakin tipis begitu Mhm ya. mhm. Artinya bisa saja obat yang masuk dan keluar itu bisa saja kemungkinan obat yang ilegal, Mmm. obat yang memang, tidak memenuhi standar-standar Mhm yang mhm. bisa, kemudian dia aman, Mhm. bermutu dan berkhasiat Mhm begitu. mhm. Oke. Maka kehadiran apoteker termasuk di dalamnya IAI itu harus, meningkatkan kemampuan apoteker untuk bisa Mhm. memastikan masyarakat kita mendapat informasi yang benar, sehingga obat yang dikonsumsi itu benar-benar obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Jangan Mmm. sampai obat yang dikonsumsi ilegal, Iya, ya. bahaya ya Ya, karena bisa betul betul. bisa saja itu dibawa oleh, mohon maaf, turis yang lokal atau juga Mhm, mhm mancanegara, mhm mhm. begitu. Nah, menarik nih kalau kita ngomongin tentang turis atau orang dari luar negeri atau bahkan orang dari domestik pun bisa bisa berbahaya juga kan Ibu. Sebelumnya kita minum lagi kembali Oh, ya iya. Ibu ya, ini kayaknya sangat disayangkan kalau diliatin aja. Ibu sebelum kita ngebahas tentang, apa namanya, pariwisata, turis dan segala macam, tamu, efektifkah, eee eee, Ikatan Apoteker Indonesia sejauh ini, khususnya Ya, untuk di Nusa Tenggara Timur? ya. Mengenai pertanyaan efektifkah, saya baru saja melaksanakan yang tadi namanya konferensi daerah itu. Heeh. Konferda itu adalah salah satu ajang kami untuk memilih pengurus baru Oke. dan mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan pengurus Mmm, dalam 4 tahun. Kami oke. periodisasinya Periodenya 4 periode 4 tahun. tahun, oke. Ya, jadi dalam forum itu memang itu menjadi salah satu bahan evaluasi kami Mhm bahwa peran dan fungsi dari Ikatan Apoteker Indonesia ini mhm. masih harus lebih ditingkatkan, masih belum Mmm, begitu optimal. mhm Ya, mhm. perannya dalam membina anggota, Iya. mengayomi anggota, perannya dalam hal, bisa dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, dalam bidang kefarmasian itu. Mhm mhm. Kadang, masih masyarakat, "Apoteker itu siapa? Apoteker itu apa?" Mmm, Bahkan ada yang belum mengenal apoteker begitu, betul sehingga peran-perannya juga akhirnya kurang terasa. betul. Kemudian juga mohon maaf ini, banyak hal yang saya kritisi kali ini, salah satunya adalah bahwa, kadang peran-peran kami itu digantikan oleh profesi lain begitu. Oke. Peran-peran melakukan pekerjaan kefarmasian kami Mhm itu mhm. barangkali mungkin kita bicara misalkan di puskesmas, Iya. ada puskesmas yang belum punya apotekernya, Nah ada itu. rumah sakit yang jumlah apotekernya terbatas, akhirnya mohon maaf profesi-profesi lain Mhm. yang, Pada akhirnya. yang, Mmm, kompetensinya di mhm bidang obat-obatan saya mhm bicara ini, mhm bukan kompetensinya di situ, akhirnya mereka yang melaksanakan peran-peran pekerjaan kefarmasian, mhm. begitu. Nah itu yang Itu berarti harus nanti masih harus diperbaiki ya, dan saya mau katakan bahwa
jumlah apoteker ini Mhm. belum yang ada di kita di NTT ini belum sebanyak kebutuhan ya. Kebutuhan Mmm, apoteker itu harusnya mhm, lebih banyak. Tadi iya, saya sebutkan belum semua punya semua puskesmas puskesmas itu punya punya apoteker. apoteker, Padahal jelas-jelas di puskesmas itu kan ada pekerjaan menerima obat, menerima obat. pekerjaan menyimpan dan menyerahkan obat. Betul betul betul. Banyak sekali apalagi obat-obat yang, langsung misalnya, suntik itu kan memang harus ada apoteker yang paham. Macam tadi seperti saya sampaikan bahwa ternyata, apoteker itu bukan hanya di apotik gitu, ternyata mereka juga bisa bekerja di PBF yang, dalam hal ini, alat-alat kesehatan salah satunya ya. Ya, Ya itu tadi alat-alat kesehatan yang ada di, puskesmas atau di ya, klinik-klinik gitu ya. ya, Nah, kita ngomongin tentang apa sebenarnya, peran serta Ikatan Apoteker Indonesia dalam, eee, mendukung pariwisata karena kalau dibilang kan, Nusa Tenggara Timur banyak sekali destinasi salah satunya Labuan Bajo misalnya atau misalnya di Maumere yang mana, menarik banyak sekali wisatawan-wisatawan asing maupun domestik yang, berkunjung ke ya, situ. Oke lah kalau misalnya kita ngomongin domestik mungkin mereka kalau ada sakit atau bermasalah atau mereka membawa obat sendiri dari rumah, jelas gitu ya, maksudnya, secara izin itu ada di Indonesia gitu. Bagaimana dengan, turis-turis, luar negeri itu ya, Ibu ini? ya, ya. Jadi benar sekali, obat itu Mhm, untuk diproduksi saja harus menerapkan yang namanya cara produksi obat yang baik, mhm, gitu. pastinya. Artinya supaya obat yang dihasilkan itu aman. Mmm, Aman itu artinya tidak ada efek-efek samping yang mhm, membahayakan, mhm mhm, efek-efek samping yang tidak terkontrol yang akhirnya bisa mengarah ke efek toksik begitu. betul, Kemudian bermutu dan berkhasiat, jangan mmm, sampai kita demam, kita minum obat untuk turun demam, dia tidak berkhasiat, demam kita tetap saja tetap begitu. ada gitu Jadi ya? harus berkhasiat juga. Mmm, Nah, sejak diproduksi di industri farmasi itu mhm, saja sudah harus menerapkan cara-cara produksi obat yang baik dan benar. mhm, Nah, yang jadi soal tadi kalau, itu dibawa oleh turis mancanegara iya, dan bisa saja lokal, mmm, nah dia mendapatkan obat itu dari industri farmasi yang memang menerapkan CPOB atau tidak. mmm, Karena kita ingat temuan-temuan sebelumnya sekarang sudah tidak terlalu ya, tapi kalau kita dengar sebelumnya, ditemukan polisi gerebek, pabrik obat yang ada di kos-kosan. iya betul Iya, yang betul, hanya di rumah kontrakan. mhm, Nah, kalau kayak gitu bagaimana dia bisa menerapkan cara produksi obat yang baik dan benar? betul. Sterilitasnya apakah diperhatikan dengan baik atau Iya, tidak? Nah, pegawainya gitu kan. pegawainya itu semua harus Mhm ada ketentuannya. Ada mhm. daerah yang namanya tekanan udaranya harus sekian. Ya, Itu itu di dipertimbangkan. kos-kosan, di kontrakan tidak bisa menerapkan cara-cara begitu. Iya, Nah, si turis tadi dia bawa dari pabrik yang menerapkan CPOBK atau hanya abal-abal yang ada di kontrakan yang ada. mhm, Itu dari tempat produksinya. Kemudian mmm, juga distribusinya ini juga berpengaruh. mhm Karena obat ini cara simpannya tidak sesuai, dia mhm, akan rusak dengan suhu yang tidak sesuai, mmm, pencahayaan yang tidak mhm sesuai, cahaya matahari langsung akan merusak suatu obat. mhm Kemudian mhm, kelembapan tertentu mmm, gitu. mhm, Nah, selama dia distribusikan dia memperhatikan obat itu kalau ada ketentuannya biasanya di label, mhm, tidak semua obat disimpan di kulkas, ada yang di mmm, tempat sejuk dan kering. Nah, mhm itu mhm, ada masing-masing obat itu zat kimia itu mempunyai tempat penyimpanan, cara penyimpanan mmm, tertentu. Apakah turis tadi ketika dia membawa dari mhm pabriknya, mhm kalau oke pabriknya sudah terapkan CPOB, tapi selama jalur distribusi mhm sebelum sampai kepada yang akan menggunakan di Labuan Bajo kalau kita mhm sebutkan salah satu tempat wisata kita mhm, Labuan iya, Bajo. betul. Nah, cara menyimpannya, cara membawanya sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, gitu kan. Oke. Kemudian juga, apakah sudah daluarsa atau tidak? Mhm 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 Itu mhm, kan harus diperhatikan juga pada labelnya, cara simpannya, cara minumnya lagi, obat mhm, itu ada cara minumnya betul, tertentu, iya dosisnya. Obat itu sebenarnya adalah racun. Maka kita lihat gambar-gambar itu iya kan di apotek itu kan ada ular ya, iya ada betul, cawan begitu, sebenarnya adalah racun apabila dosis tidak tidak sesuai. sesuai, Kalau dosis sesuai, oke, di bawah pengawasan tenaga ahli, oke. iya, Nah, apabila tidak sesuai, cara minum tidak sesuai, apa mmm, yang terjadi begitu. mmm, Sehingga ini sesuatu yang harus menjadi perhatian juga ketika kita mulai mengembangkan wisata kita. mhm Harus dipastikan di tempat-tempat wisata itu memang tersedia apoteker-apoteker yang memang kompetensinya juga selalu dijaga sehingga mhm dia bisa memastikan, dia bisa mengawasi mhm obat-obat yang ada di mhm situ, memberikan edukasi kepada mhm masyarakat mhm untuk memang mhm, mendapatkan dari sarana-sarana yang kita yang jamin bahwa di betul. situ mereka menerapkan cara produksi yang benar, cara simpan yang benar.
kemudian ketika menyerahkan memberikan informasi kepada masyarakat, ini cara minumnya tuh begini gitu, cara simpannya begini. Kalau mereka membawa sendiri obatnya Ibu Frama, misalnya ada Nah, penyakit-penyakit khusus ya, misalnya katakanlah asma misalnya, atau misalnya harus ada suntik insulin ya, ya. misalnya. Itu kan adalah obat-obat yang mungkin diresepkan langsung dari dokternya Ya, mereka di sana. Nah, seperti apa itu Ibu? Apakah sama seperti yang tadi Ibu Frama sudah sampaikan mengenai expire date-nya, terus cara mhm mhm konsumsinya, mhm. Ya, terus pabriknya seperti itu. Apakah itu sama atau bagaimana? biasanya kalau Mhm. mereka mendapatkan itu dari dokter, dari sarana pelayanan kesehatan yang Mhm, memang resmi, mhm. itu sudah ada informasi-informasi tentang cara simpannya, cara penggunaannya, Oke, begitu. baik, Iya, oke. dan memang harus dilengkapi dengan dokumen. Mmm, Biasa ada institusi Badan POM, Balai POM itu mhm, yang mereka memastikan. Nah, itu bedanya suatu obat dengan makanan. Kalau makanan bisa saja ada seperti teh di sini, ya dia mhm, berdiri di sini sendiri, tetapi mhm. kalau kita bicara obat, tidak bisa suatu obat ada di sini dengan tidak ada dokumennya. Dia dapatnya dari mana? Oke. Iya, Berarti tidak harus ada dokumen pendukung, harus kata ada. minimal apa, resep dokter Iya, atau seperti apa? bisa resep dokter, kalau di apotik ada bukti pemesanan dari apotik itu ke PBF yang mana, PBF-nya resmi atau tidak. Mhm, mhm, Kemudian apotik itu ketika mengeluarkan obat-obat tertentu berdasarkan resep atau tidak. mhm, mhm, Jangan mhm, sampai mhm. menyerahkan kepada pihak-pihak yang tidak jelas, yang tidak ada resep dokternya itu selalu diperiksa oleh Balai POM setiap mereka ke sarana-sarana apotik memastikan bahwa menerima dan menyerahkan memang berdasarkan dokumen. Oke, eee, kalau misalnya kita berbicara tentang wisatawan, berapa lama sih biasanya mereka liburan? Mhm, 1 minggu ya. gitu. Tapi mungkin ada beberapa wilayah-wilayah yang cukup menarik untuk ditinggal lebih lama, seperti kalau misalnya di Alor itu kan ada diving, Mhm. ada surfing, atau ada event-event yang memakan waktu mungkin bisa dibilang di atas 1 bulan, katakanlah 3 sampai 6 bulan. Nah, ketika mereka harus membawa obat khusus yang untuk kesehatannya mereka, apakah mereka akan membawa biasanya yang Ibu Frama biasa ketemu di lapangan, apakah mereka membawa sesuai dengan jangka waktu mereka akan tinggal di suatu tempat, katakanlah di Alor, atau ketika mereka terpaksa harus habis misalnya di tengah jalan belum habis gitu waktunya mereka berlibur, apakah ada obat pengganti atau substitute gitu, seperti apa gimana Ibu Frama? Harusnya seperti itu ya, Mhm, tapi ini pertanyaan Kak Herly menjadi otokritik, kita belum benar-benar nih, mhm, belum benar-benar kepada tiap, wisatawan kita mhm. memastikan seperti itu Mhm, ya. mhm. Mungkin itu yang perlu kita pastikan lagi di jalur-jalur masuk ya, Ya betul. di apa namanya ya, bandara Di bea begitu cukai ya. ya, Iya mungkin iya, bisa kita harus dicek. ada. Di situ itu perlunya, kerjasama antara pihak Balai POM dengan bea Mhm, cukai iya begitu ya. betul. Karena bea cukai punya kewenangan di situ, tapi mungkin secara rinci apa yang Mhm, harus diperiksa obat itu kan betul mengerti orang Balai POM-nya gitu betul ya. betul. Karena mungkin dosis atau bahan atau cara menggunakan obat Indonesia mungkin mungkin ya, saya agak kurang paham, kalau kalau baca resep kan biasanya apoteker yang lebih paham gitu. Agak sedikit berbeda gitu, walaupun dosisnya atau apanya mungkin isinya mungkin kurang lebih sama kan. Mhm, Kadang-kadang suka ada beberapa orang yang mungkin, "Saya tidak mau, saya maunya yang seperti ini," iya seperti iya itu kan Ibu iya Prama. iya. Memang agak agak rancu memang kalau misalnya kalau kita berbicara tentang wisatawan-wisata, bahkan kalau misalnya kita yang mengunjungi domestik pun ada beberapa obat-obat khusus yang mungkin tidak semua daerah Ya, bisa benar. bisa tersedia kan Iya Ibu iya. gitu Itu misalnya. itu harus kami akui ya. Nah iya Kadang gitu, ketersediaan obat di suatu tempat. betul. Jadi tidak masalah asalkan itu dokumen-dokumen bisa ditunjukkan oleh, wisatawan tadi bahwa Mhm, dia memang membawa obat ini, mhm, karena mendapatkannya dari mana, betul. penggunaannya untuk apa, gitu. Betul betul. Karena kalau misalnya, katakanlah kita ke daerah-daerah yang cukup terpencil, yang stok obat-obat Ya di apoteknya tidak banyak, misalnya wisatawan adalah penderita asma, ya ya kan, ya tidak semua apotek itu menjual obat asma. ya, Karena bisa dibilang mungkin harga dan mungkin kasus di daerah tersebut tidak banyak. Nah, benar. itu agak ngeri memang Iya kalau asma iya, gitu. Karena saya, waktu, sedikit cerita ya, waktu ya SMP gitu, saya berada di tempat yang cukup jauh dari kota gitu mhm. kan. Nah, kebetulan teman asrama saya itu kalau misalnya dia sudah mulai kambuh, ketika obatnya mulai habis, itu yang kita juga bingung gitu, ini gimana Iya iya carinya iya, gitu kan, malam-malam, benar. susah ditempuh, bukan dalam waktu yang singkat gitu kan. Iya Memang pengalaman itu sih yang sebenarnya makanya saya mau tahu seperti iya. apa sih kalau Memang
kami tidak bisa menutup mata untuk yang hal Betul, seperti itu. Ya betul. lagi-lagi itu asalkan ada kelengkapan dokumen bahwa memang dia harus menggunakan obat-obat itu, Obat tadi gitu ya, ya. oke. Mudah-mudahan, buat para pendengar podcast yang mungkin, saat ini lagi mikir, "Aduh saya dengan sakit seperti ini, misalnya saya mau liburan," gitu kan, apa-apa nih harus yang saya bawa selain mungkin, persiapan-persiapan obat gitu, mungkin, resep dokter atau mungkin stoknya agak lebih ditambah sedikit gitu kan, eee, dengan keterbatasan mungkin cuma harus cari tahu juga di sana di tempat, Mhm. tujuan apoteknya tersedia atau tidak, Iya, seperti itu. iya, Memang harus seperti itu ya dan iya, mungkin koordinasi dengan dokter setempat iya, atau apotek setempat gitu ya. Memang sangat. sangat luar biasa dan, eee apoteker Indonesia ini memang memegang peranan penting sih kalau saya bilang ya. Karena saya juga pernah pernah ngobrol, pernah kerjasama juga dengan teman-teman apotek, jadi cukup tahu Makasih. loh, Iya. gitu ya. Oke, Bu Frama, kegiatan apa yang paling sering sekali dilakukan sebagai salah satu bentuk sosialisasi, "Ini loh di Mhm, NTT ini ada loh kami Ikatan Apoteker mhm, Indonesia," gitu. ya. Kegiatan seperti apa Ibu Prama? Kami punya bidang-bidang, Mhm untuk melaksanakan program kerja. mhm. Salah satu bidang itu kami sebut dengan nama pengabdian masyarakat. Pengabdian Ya, masyarakat. yang mungkin kalau, sehari-hari masyarakat awam mengenal istilah pengobatan, pengobatan gratis Mhm gitu ya. mhm Kami ke tempat-tempat tertentu yang mungkin susah, masyarakat bisa akses, puskesmasnya cukup jauh, rumah mhm mhm sakit gitu mhm. ya. Kami punya, bagaimana memberikan pengobatan gratis di situ, tapi bedanya adalah bahwa kami ada memberikan KIE-nya, edukasinya, gitu. Kami Mhm mhm edukasi apa yang menjadi biasa kami gandeng dengan dokter, dokter diagnosa penyakitnya, kemudian, kami menyampaikan bahwa, obat yang tepat itu begini, cara minumnya begini. mhm Jadi mhm. itu yang paling, edukasi yang kami berikan. Kemudian ya bagaimana meningkatkan kapasitas dari teman-teman yang berada di tempat praktek masing-masing ya. Mmm, Kita mhm sebut di NTT sini kan tempat praktek kami ada yang namanya balai pom, mhm mhm ada yang namanya rumah sakit, mhm mhm puskesmas, mhm apotek. Di situ kami punya himpunan-himpunan seminat. mhm mhm Artinya suatu wadah dari pengurus daerah mhm IAI NTT ini mhm yang bagaimana supaya teman-teman yang punya, pekerjaan sejenis mhm terhimpun di situ mhm untuk mereka, selalu bisa mengembangkan mengembangkan kompetensinya. mhm. Dengan pengembangan kompetensi itu maka ketika mereka edukasi masyarakat itu bisa lebih terpercaya begitu ya. Iya, Itu yang paling sering, paling sering ya? untuk kegiatan keluar ya, kegiatan keluar sama kalau kemarin itu kan kita bicara pandemi baru saja lewat, Betul. kami juga kehadiran kami di situ bagaimana untuk memastikan bahwa obat-obat tetap bisa tersedia Oke. dan masyarakat saat itu kondisinya takut ke dokter, takut ke Mhm, rumah sakit, betul betul. lebih mau membeli obat sendiri ke apotik. Nah, itu salah Mhm. satu peran. Jadi kayak saya mau bilang kami garda terdepan juga Asik, iya, sebenarnya betul. yang kurang terkenal barangkali kurang disebut-sebut Di waktu itu balik ya. layar di Iya, balik layar. iya, bagaimana menyediakan obat-obat untuk, Mhm kondisi pandemi tadi dan mhm juga kemarin kita cukup ada bencananya seroja dan mhm, beberapa iya yang betul. lain, itu bagaimana kami hadir di situ supaya kebutuhan obat-obatan tetap bisa, ya itu, Bisa bisa ya, disalurkan lah ya. ya, Oke, Ibu Frama sebelum nanti kita, closing statement, Herly mau tahu kalau misalnya kegiatan edukasi seperti yang tadi Ibu Frama sudah sampaikan, sosialisasi, apa sih kendala yang paling teknis gitu yang mhm, teman-teman Ikatan Apoteker Indonesia apa namanya, alami di mhm, lapangan? mhm, Apa yang hal paling teknis? paling teknisnya tadi, sebenarnya karena ini ya. Penolakankah dari masyarakat atau, kurangnya informasi atau Kami edukasi? malah, tergantikannya peran kami. Oh, Tergantikannya peran kami baik karena baik. tenaga farmasinya tidak ada di sarana Nah pelayanan itu, kesehatan itu, lebih oke. kepada itu, Oh gitu ya? gitu ya. Dan, juga ya autokritik lah bagi kami ini bahwa kami perlu juga mengembangkan kompetensi kami supaya ketika ada dalam suatu sebut saja misalkan rumah sakit, Mhm jangan sampai ada teman-teman yang merasa, dokter, dengan kompetensi yang lebih tinggi mhm mhm akhirnya menjadi. Ya, ini saya sampaikan saja bahwa semacam ada perasaan minder dan mhm lain-lain. mhm Padahal mhm. sebenarnya kan kita ada pada jalur masing-masing. Dokter Betul, bagaimana diagnosanya, mhm, apoteker bagaimana dispensingnya. Nah, oke, itu yang harus selalu kami kembangkan supaya peran bisa berjalan sejajar antara profesi dokter dan apoteker di rumah sakit, betul. begitu. Ya memang, kalau kita lihat juga, apa namanya, masih ada beberapa, wilayah-wilayah yang mungkin tidak terjangkau teknologi, Ya,
informasinya belum sampai di situ. Jadi mindset atau pola pikir dari masyarakat setempat itu selalu menganggap bahwa ada beberapa profesi-profesi itu yang lebih lebih trustable gitu loh. Ya, Maksudnya ya, lebih bisa dipercaya dibandingin profesi si B gitu. Mungkin seperti itu ya, kali ya. Jadi ya. memang ini suatu kerja keras dari Ikatan Apoteker Indonesia, dan saya rasa Ibu Frama sebagai ketua pengurus juga pasti aware terhadap isu-isu ini gitu. Maksudnya di daerah-daerah yang sampai saat ini mungkin belum bisa terjangkau teknologi secara baik gitu Betul, ya, betul. Ibu Frama Yang ya. kedua juga autokritik, saya Mm. bilang ya, daripada terus mengkritik yang lain, kami juga harus autokritik kehadiran apoteker di apotik. Banyak yang mengkomentari bahwa datang ke apotik kok tidak ada apotekernya. Nah, itu Nah yang juga itu harus kami berbenah juga. betul. Berbenah juga ketika kami menyampaikan bahwa harus pada posisi masing-masing dokter diagnosa dan apotekernya dispensing, Mhm. tapi ketika kami dikasih peran di suatu apotik, perannya sangat luas di situ, ya kami Mhm. benar-benar harus menjalankan peran kehadiran kami di situ supaya pekerjaan kefarmasian memang hanya dilakukan oleh kami si apoteker yang punya izin, yang punya keahlian dan punya kewenangan di situ. Oke. Ya, Kerja keras sebagai kuda. itu dia memang. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan podcast ini, pembicaraan kita ini, Ibu Frama, banyak informasi semakin banyak yang didengar karena juga gampang diakseskan juga podcast ini, sehingga informasi yang tadi Ibu Frama sudah sampaikan bisa sampai di tepat sasaran gitu ya. Ibu Frama, closing statement deh, apa nih harapan Ibu sebagai ketua pengurus Ikatan Apoteker Indonesia khususnya untuk di Nusa Tenggara Timur? Iya, saya menyampaikan kepada teman-teman sejawat Hmm. saya saja, saya Oke. ingatkan bahwa jangan lupa kita melakukan praktek bertanggung jawab, Mhm. supaya ketika kita melakukan praktek bertanggung jawab itu kehadiran kita benar-benar dirasakan. Mhm. Jangan sampai ada apoteker, tidak ada apoteker, tidak masalah. Iya. Lakukan pekerjaan kefarmasian secara bertanggung jawab. Mhm. Secara bertanggung jawab itu ada 3. Mhm. Yang pertama adalah kita melakukannya memang karena secara legal. Legal. Secara legal Mhm. artinya kita sertifikat kompetensi kita masih Mhm. oke, Mhm. begitu ya, kita kompeten, kemudian juga surat-surat izin kita, Mhm. surat tanda registrasinya, Mhm. surat izin prakteknya semua harus masih aktif Iya. begitu ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pekerjaan kefarmasian itu ikut standar-standar pelayanan yang sudah ada Mhm. gitu. Mhm. Nah, kalau dengan demikian maka tentu kita harus selalu belajar, kita Mhm. selalu update karena kita melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas ada standarnya. Di Mhm. apotik ada standarnya, di Standar. rumah sakit ada Mhm. standarnya. Yang itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah selalu jaga dan tingkatkan kompetensi Mhm. gitu. Tuh. Dengan melakukan 3 hal ini saya yakin kehadiran kita ini benar-benar akan terasa. Mhm. Kehadiran kita dalam rangka memberikan pelayanan kefarmasian sehingga dengan demikian akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu akan benar-benar bisa terasa. Oke. Waduh, luar biasa pesannya, Terima pelayanan yang kasih. bertanggung jawab ya, Ibu Betul. Frama ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Frama, luar biasa pembicaraan kita pada hari ini. Jujur Herli mendapatkan informasi baru lagi, pengetahuan baru lagi dari Ibu Frama selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi Herli atas nama teman-teman podcast Secangkir Teh mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Frama. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi Siap. di kanal berikutnya, bisa ngobrol informasi baru lagi sehingga kita bisa membagi informasi baru buat pendengar kita ya. Dengan demikian berakhir sudah obrolan Herli nih bersama Apoteker Frama L. Leviana Polo SIMSC selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Nusa Tenggara Timur, dan kita sudah ngomongin tentang peran Ikatan Apoteker Indonesia dalam mendukung pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih juga Herli ucapkan buat pendengar setia podcast Secangkir Teh Pasti Laku TV. Kita akan ngobrol lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Bye. Iya, kita minum lagi Ibu. Ya, Kak Erli.